Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan suara saya dan saya sendirian. Ya, mumpung ini saya lagi nggak syuting, lagi libur. Pas waktunya gambarnya udah selesai, sekalian ngisi suara biar hari Sabtu atau hari Minggu bisa saya unggah. Sebelumnya terima kasih banyak untuk teman-teman yang baru saja subscribe, teman-teman yang sudah mendengarkan. Terima kasih banyak yang sudah komentar juga. Saya senang banget banyak yang komentar ya. Syukur-syukur channel ini bisa memberikan manfaat lah untuk teman-teman, walaupun sekedar untuk pengantar tidur. Nah, kayak ada teman saya itu Bisma itu dia insomnia kayaknya, nggak bisa tidur itu orang. Kepalanya kerja terus, jadi susah untuk merem. Karena saya juga pernah merasakan kayak gitu, kepalanya tuh bekerja terus, mikir ini mikir anu susah banget untuk bubuk. Nah, ini mudah-mudahan walaupun ini tidak memberikan dampak berarti di pengetahuan teman-teman misalnya itu, tapi setidaknya syukur-syukur bisa buat pengantar tidur teman-teman semua. Baik, yang sedang teman-teman saksikan ini adalah wayang Abimanyu Gagrag Cirebon ya. Jadi ya memang berbeda dengan yang populer ya, yang dari Surakarta atau dari Yogyakarta. Yang populer kan itu. Kalau kenapa saya bilang populer, karena begitu kita googling gitu, gambar wayang itu yang muncul kebanyakan pertama ya, kalau nggak Surakarta ya Yogyakarta kayaknya. Tapi misalnya wayang Cekdong gitu, wayang Bali, wayang Cirebon, Banyumas gitu ya, model kayak gitu ya nggak terlalu populer, muncul cuma nggak populer. Nah, saya memberikan gambar ini untuk teman-teman saksikan, untuk teman-teman cermati wayangnya Abimanyu Gagrag Cirebon. Jadi kalau misalnya, kok Abimanyunya kayak gitu ya, ini karena ini Gagrag Cirebon. Memang seperti ini wayangnya. Abimanyu ya cuma satu. nggak macam-macam, nggak banyak. Baik, langsung saja saya akan ceritakan tentang bagaimana Abimanyu itu, karena ini panjang sekali. Saya langsung saja. Jadi Abimanyu adalah anak Arjuna tentu saja, seperti banyak orang tahu. Dia kemudian akan wafat ya, akan gugur di hari ke-13 perang di Kurusetra, perang Baratayuda. Maaf, saya udut dulu. Pun nggak ada Mbah Gito kan nggak protes ya. Ini juga nggak ada orang juga, jadi asapnya kemana-mana ya terserah. Kecuali di situ ada orang lain, nah itu harus saya pertimbangkan asapnya ke arah mana. Nah, konon katanya Abimanyu itu sejak dalam kandungan dia sudah bisa mendengarkan percakapan orang tuanya. Nah, waktu itu Arjuna lagi capek nih habis latihan perang gitu ya. Terus kemudian ditanya sama Sumbadra, kenapa mas kok kayaknya capek banget, sini tak pijetin. Nah, sambil pijet-pijet itu terus Arjuna menceritakan tentang sebuah gelar perang ya, atau formasi perang yang sedang dipelajari Arjuna terus menerus. Gelar formasi perang yang sangat, menurut saya ini adalah formasi perang yang sangat rumit, yang sangat mematikan. Formasi perang tersebut adalah formasi perang Cakrabyuha, di mana prajurit-prajurit membentuk lingkaran berlapis-lapis sehingga siapapun yang masuk ke sana bisa masuk ke sana tapi tidak bisa keluar. Nah, di lapisan-lapisan itu kemudian pasukan-pasukan yang masuk ke dalam Cakrabyuha akan ditewaskan, akan dibunuh seperti itu. Nah, Arjuna adalah satu-satunya orang murid Drona yang bisa masuk ke dalam formasi perang Cakrabyuha, merusaknya, kemudian keluar lagi hidup-hidup, bisa memporak-porandakan Cakrabyuha, masuk ke dalam dan keluar lagi dengan selamat tentu saja. Walaupun sulit ya, Arjuna mengakui walaupun sulit. Nah, Arjuna mengajarkan, menceritakan bagaimana cara merusak formasi perang itu gitu. Saat itulah Abimanyu yang ada di dalam kandungan Sumbadra itu mendengarkannya. Tapi saat Arjuna hendak menceritakan tentang bagaimana cara keluar dari formasi perang itu,
Abimanyu di dalam kandungan itu terlelap ya, sudah bubuk manis, jadi kayak didongengi gitu. Sehingga Abimanyu tidak mengenyam kemampuan atau pengetahuan bagaimana cara keluar dari formasi perang Cakrabyuha yang kelak akan menewaskannya tentu saja. Nah, Abimanyu sendiri dia dilahirkan saat Arjuna dan Pandawa yang lain itu dalam masa pengasingan selama 12 tahun plus 1 tahun dalam penyamaran, artinya ya 13 tahun. Jadi waktu pertemuan Abimanyu dengan Arjuna itu, dengan anaknya itu sudah 13 tahun ya. Nah, nanti di umur ke-16 Abimanyu tewas saat perang Baratayuda itu. Jadi pertemuan rutinnya, intensnya Arjuna dengan Abimanyu itu sebenarnya hanya 3 tahun. Ya, itu pun Abimanyu sudah umurnya 13 tahun. Jadi si Arjuna itu tidak tahu anaknya lahir ceprot eyang-eyang, itu nggak tahu. Kalau di kisah Mahabharata versi India ya, saya tidak tahu kalau di versi yang pedalangan Nusantara. Bagi teman-teman yang mengetahui itu silahkan komentar di kolom komentar tentu saja. Nah, kemudian Abimanyu sendiri menikah dengan seorang anak dari Wirata, anak Prabu Matswapati. Wirata adalah tempat bernaung Pandawa di masa penyamaran. Kita sudah pernah mendengarkan itu di episode-episode yang bawah. Silakan teman-teman cari cerita yang ini, yang Wrehatnala, kalau nggak salah yang Wrehatnala. Silakan didengarkan di situ bagaimana penyamaran itu nanti akan ngeling juga ke Urwasi, ke Ciptaning dan seterusnya. Belum lengkap tentu saja, nanti akan dilengkapi oleh peristiwa-peristiwa yang dibawa oleh tokoh-tokoh yang akan saya gambar ya, insya Allah. Nah, waktu itu Arjuna menyamar menjadi Wrehatnala dan menjadi guru tari dari Utari. Utari adalah anak perempuan seorang princess Wirata ya. Nah, waktu penyamarannya terbongkar gitu. Ya, tentu saja itu dengan legal ya. Penyamaran dibongkarnya dengan legal, karena kalau ketahuan sebelum tahun ke-13 maka Pandawa akan diasingkan lagi selama 12 tahun plus 1 tahun. Nah, ini legal ya, penyamarannya dibongkar. Utari sebenarnya jatuh cinta kepada Arjuna. Hanya saja Arjuna bilang gini, "Kamu lebih pantas jadi anakku, Utari," gitu. "Kalau mau, kamu menikahlah dengan anakku, namanya Abimanyu." Abimanyu sebenarnya bacaannya itu kalau di Mahabharata, di mana Abi itu adalah pemberani, anak pemberani gitu. Manyu itu tak kenal takut, perangai Manyu itu. Jadi Abimanyu adalah anak atau orang yang tak kenal takut sebenarnya, artinya seperti itu. Jadi kalau ada putra-putra Anda atau saudara-saudara Anda yang namanya Abimanyu, itu artinya adalah anak yang perangainya tidak kenal takut, atau anak yang pemberani, atau kebanggaan orang tua gitu ya, kayak gitulah ya, kebanggaan nusa dan bangsa itu. Pembasisnya seperti itu. Nah, akhirnya Utari menikah dengan Abimanyu. Bertemulah Utari dengan Abimanyu waktu itu. Abimanyu waktu bertemu dengan Utari itu dijaga oleh Gatotkaca. Ini tidak ada di versi Mahabharata, tidak ada ya. Yang India tidak ada, tapi ini versi pedalangan di Nusantara, tapi juga di kitab yang mana saya lupa, tapi karena banyak sekali ya versinya. Ini versinya begini. Jadi waktu pertemuan itu Abimanyu lagi kenalan gitu sama Utari, agak jauh itu dijaga oleh si Gatotkaca. Gatotkaca itu ya sepupu ya, kakak sepupu dari Abimanyu. Gatotkaca adalah anak Bima. Nah, saat lagi perkenalan itu, lagi PDKT ya, saling mengenal, orang baru ketemu kok terus disuruh nikah gitu kan, ya lucu ya, kenalan dulu namanya siapa gitu, hobinya apa gitu, cita-citanya apa, apalagi mereka masih belia sekali waktu itu. Abimanyu umurnya mungkin 15 tahun lah ya. Nah, tiba-tiba Kalabendana adalah paman dari Gatotkaca. Nanti ada macam-macam itu ya, pamannya Gatotkaca itu banyak sekali, ada Brajamusti, Brajadenta, Brajawikalpa, Nah, ini ada si Kalabendana. Kalabendana itu masuk selonong gitu tanpa penjagaan dari Gatotkaca. Gatotkaca ya tanpa mikir
aneh-aneh, maksudnya ya udah itu pamannya gitu, masuk aja gitu, ngobrol, mau kemana paman, ini mau ketemu sama Den Abimanyu gitu. Oh iya itu ada di sana, tapi jangan ganggu loh, lagi pacaran. Enggak kok ponakan gitu. Terus masuk. Nah, Kala Bendana itu seorang raksasa yang sangat polos, yang sebenarnya hatinya itu tulus, bagus ya, bersih gitu. Nah, si Kala Bendana itu tiba-tiba mengatakan begini. Tiba-tiba Kala Bendana mengatakan, Den Abimanyu, saya diutus oleh Sundari. Sundari itu adalah, pendengar, Sundari adalah istri pertama Abimanyu. Sundari itu adalah anak Kresna ya. Nah, diutus oleh Sundari, langsung Gatotkaca itu langsung set gitu. Langsung mendengar itu, karena Gatotkaca telinganya tajam banget tuh. Gatotkaca langsung datang, langsung bungkem mulutnya si Kala Bendana. Om, ngomongnya jangan sembarangan gitu. Loh, saya cuman benar diutus sama Siti Sundari. Nah, waktu diseret itu si Kala Bendana diseret menjauh dari Abimanyu yang lagi pacaran sama Utari. Utari mendengar, siapa itu Sundari? Kata si Utari. Enggak, itu bukan siapa-siapa, salah dengar kali itu, kata Abimanyu. Itu katanya istrimu ya gitu, atau pacarmu atau gimana? Enggak, aku belum pernah nikah, itu kata Abimanyu begitu. Aku belum pernah nikah. Kalau aku akan menikah, maka aku akan menikah dengan orang pertama yang aku nikahi adalah kamu, Dik, gitu, di Utari itu. Utari nggak percaya, serius Dik Utari, saya belum pernah menikah. Kalau misalnya saya sudah pernah menikah, kata Abimanyu. Abimanyu malah bersumpah gini, saya bersumpah saya akan mati berubah menjadi seekor landak, kata Abimanyu seperti itu, bahwa tubuhku akan dicincang oleh berbagai macam senjata, ditusuk-tusuk tubuhku. Saya bersumpah, Dik, saya belum pernah nikah. Nah, Abimanyu ngucap kayak gitu ya Utari percaya gitu. Tapi ternyata itu adalah kebohongan ya, kebohongan dari Abimanyu ya, namanya juga belia ya, masih muda sekali, masih teenager. Umurnya 15 tahun, 14 atau 15 tahun ya waktu kenalan sama Utari itu. Ya kalau zaman sekarang sih, zaman umur segitu ya mungkin belum nikah ya, tapi kalau zaman dulu ya udah nikah. Nah, diseretlah Kala Bendana itu di tempat yang berbeda oleh Gatotkaca. Ngomongnya sembarangan, Om, ini tahu nggak itu tuh Abimanyu, adikku Abimanyu itu lagi ngobrol sama Utari, lagi PDKT. Lah, Dan saya nggak tahu lah, saya cuma disuruh sama Den Sundari, katanya kangen pengen ketemu sama Abimanyu. Wah, dasar omonganmu. Nah, Gatotkaca marah, itu marah, benar-benar marah, dipukul itu si namanya Kala Bendana sampai tewas. Nah, pendengar, Kala Bendana tewas. Nanti akan saya ceritakan Kala Bendana versi di mana Kala Bendana akan mengirimkan senjata Kunta Wijayandanu milik Karna yang sebenarnya tidak sampai menusuk Gatotkaca ya. Waktu Gatotkaca terbang semakin jauh, nanti suatu saat di wayang Kala Bendana, siapa Kala Bendana dan bagaimana kisahnya. Tentu saja versinya banyak sekali. Nah, Kala Bendana tewas, Abimanyu kemudian menikah karena Utari percaya bahwa dia belum pernah menikah, karena Abimanyu bersumpah seperti itu. Nah, dari sumpah itulah sebenarnya menurut versi yang ini ya, Abimanyu kemudian wafat ditusuk oleh berbagai macam senjata sampai lembut kulitnya itu, pipi, mata, semuanya nancep, semuanya senjata itu di hari ke-13 pertempuran di Kurusetra. Bahkan diibaratkan Abimanyu itu sudah kayak bubur ya, tubuhnya itu udah lembut, udah ambrol kayak apa, abon, udah ambrol kayak gitu. Nah, bagaimanakah kematian Abimanyu? Jadi ceritanya begini. Waktu itu di hari ke-13 pertempuran di Kurusetra, Dorna didesak oleh Kurawa. Ini di samping saya ada mentok ngas-ngos saudara-saudara. Karena saya di belakang kontrakannya, jadi pas ini ada dekat lapangan panahan saya ada kandang ayam dan ada mentok. Kalau mentoknya nggak di kandang, jadi ngas-ngos di samping saya. Jadi maaf ya kalau suaranya masuk ke sini. Nah, saya lanjutkan. Di hari ke-13 itu Dorna didesak oleh Kurawa agar mengeluarkan kemampuannya yang paling hebat untuk mengalahkan Pandawa. Tapi Dorna mengatakan begini, anak-anakku Kurawa, murid-muridku Kurawa, saya walaupun mengerahkan segala macam kemampuan saya dengan gelar perang, formasi perang apapun, ada satu orang di sana yang bisa merusaknya, bisa mengalahkanku.
Tentu saja orang itu adalah Arjuna. Maka Sangkuni bersiasat begini, kalau begitu kita jauhkan Arjuna itu. Formasi perang apakah yang akan dipakai wahai Dorna itu? Dorna kemudian mengatakan, aku memiliki formasi perang yang hanya satu orang yang bisa merusaknya, yaitu Arjuna, yaitu gelar perang Cakrabyuha. Maka dari itu kemudian di hari ke-13 Dorna membuat gelar perang Cakrabyuha, sementara ada versi yang mengatakan Arjuna ditantang oleh Susarma, atau juga ada yang mengatakan siapa itu yang naik gajah itu, nanti deh ya saya akan ceritakan, kita pakai versi yang Susarma aja dulu. Pokoknya yang jelas Arjuna itu terpancing menjauh dari formasi perang milik Pandawa, sehingga Arjuna menjauh ditantang oleh Susarma yang Arjuna sini, kalau berani maju sini, naik kuda, yang satu naik gajah, dikejar oleh Arjuna naik kereta gitu jauh. Nah saat menjauh itulah Dorna menggunakan gelar perang Cakrabyuha. Tentu saja Yudhistira ketar-ketir, waduh ini bahaya, kalau sampai Arjuna menjauh dan mereka menggunakan gelar perang Cakrabyuha, kita tidak bisa mengatasinya, ini udah pasti kalah gitu aja. Nah saat itulah tiba-tiba ada seorang remaja yang keluar dari tenda mengatakan, paman-pamanku semuanya, uak-uakku semuanya, gelar perang Cakrabyuha itu adalah urusan kecil untukku. Dia adalah Abhimanyu. Langsung semuanya menoleh. Weh, Abhimanyu, kamu masih bocah, kamu bagaimana caranya masuk ke gelar perang Cakrabyuha? Tenang saja, dari dalam kandungan saya sudah mendengarkan bagaimana ayahku Arjuna itu mengajarkan gelar perang, merusak gelar perang Cakrabyuha. Saya bisa menusuk ke dalam sana. Ini mentok ngas-ngos di belakang saya. Maaf ya pendengar. Sana. Malah kayak ada naga. Baik, saya lanjutkan. Saya bisa. Nah, akhirnya percayalah Yudhistira karena tidak punya pilihan lain gitu ya. Kalau tidak memberikan kesempatan kepada Abhimanyu untuk masuk ke sana, maka tentu saja pasukan Pandawa hari itu juga di hari ke-13 akan hancur oleh formasi perang Cakrabyuha yang diusung oleh guru mereka yaitu Dorna. Ya sudah, kesempatan itu diambil, mau gimana lagi, itu dilematik. Akhirnya diserahkan. Cukup kata Abhimanyu, cukup paman-pamanku, cukup uak-uakku, pakde-pakdeku ini mengawalku di belakangku, sehingga ketika aku masuk semuanya ikut masuk gitu. Baik, nurut, semuanya nurut. Majulah, merangseklah kereta perang Abhimanyu itu ke dalam formasi perang Cakrabyuha lapisan pertama. Saat itu terbuka, hancur, porak-poranda, tuh. Tapi saat itu tiba-tiba muncullah Jayadrata atau Bambang Segara, atau teman-teman bisa Tirtanata. Ya, itu ada gambar wayangnya, belum jauh episodenya di bawah. Kenapa Tirtanata yang maju? Karena Tirtanata sudah punya kesaktian, satu kesaktian yang diberikan oleh dewa-dewa, yaitu diberikan izin untuk mengalahkan seluruh Pandawa kecuali Arjuna hanya dalam waktu 1 hari. Nah saat itulah kemudian Jayadrata menghadapi rombongan Yudhistira CS ya, Pandawa yang lain kecuali Arjuna, karena Arjuna udah dibawa kabur oleh Susarma gitu, perang sama Susarma di sana. Nah, sehebat-hebatnya Bima, sesakti-saktinya Yudhistira itu, karena izin dari dewa-dewa, karena kesaktian yang diberikan oleh dewa-dewa, tidak bisa mengalahkan Jayadrata. Semuanya kocar-kacir oleh satu Jayadrata itu. Abhimanyu sementara itu semakin masuk ke dalam lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat di formasi perang Cakrabyuha sampai masuk ke inti formasi itu, di mana di sana si Abhimanyu, maaf ya kalau tadi saya mungkin nyebutnya Arjuna ya, Abhimanyu maksud saya. Abhimanyu di tengah-tengah itu sudah disongsong, disambut oleh Dorna, oleh macam-macam itu, oleh Kartamarma. Ada Duryudana juga, ada Karna juga, ada Krepa juga di sana, semuanya ngumpul di sana. Nah, saat itulah Abhimanyu dikeroyok ya, karena tidak ada yang bisa mengalahkan Abhimanyu. Ternyata Abhimanyu itu mampu mewarisi kelihayan keterampilan perangnya ayahnya yaitu Arjuna. Hampir semuanya kalah, sampai Dorna tersenyum. Wah, anaknya Arjuna aja kayak gini, apalagi Arjunanya itu, kata Dorna. Arjuna itu kan murid kesayangannya si Dorna ya. Nah, kemudian mereka melakukan aksi kecurangan itu, di mana
Karena dari belakang itu mematahkan busur Abimanyu, patah. Tapi tidak ada senjata yang mampu menembus dada Abimanyu. Ternyata Abimanyu itu menggunakan langseng ya. Langseng kalau di sini itu buat masak ya. Baju zirah yang sangat kuat. Baju zirahnya dihempas oleh senjata milik Karna, copot gitu. Nah, saat itulah kemudian berbagai macam senjata masuk ke dalam tubuh Abimanyu sesuai dengan sumpah yang diucapkan kepada Utari dulu waktu menikah, mungkin 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu. Nah, saat itulah kemudian Lesmana Mandrakumara sang putra mahkota Astina, yang teman-teman bisa dengarkan ceritanya siapa Lesmana itu juga ada di wayang di episode di bawah itu, belum jauh juga. Lesmana Mandrakumara itu tiba-tiba datang gitu. Wah, iki sing biyen gagalke nikahku. Ini katanya yang dulu gagalin nikahku. Wah, Abimanyu ini keparet kamu udah tole tak bunuh kamu. Nah, Lesmana Mandrakumara itu maju dengan sambil joget-joget gitu, melihat Abimanyu udah tak berdaya, cuma gereng-gereng. Karena tubuhnya udah bener-bener kayak landak gitu ya, senjata masuk semuanya ke tubuhnya tuh, nancap tembus itu, cuma sambil sempoyongan gitu. Nah, ini tak bunuh kamu, tak tusuk kamu, mana jantungmu, itu sambil nari-nari itu si Lesmana Mandrakumara pakai sepatu itu terus bawa keris maju utuk. Belum sampai menusukkan kerisnya ke jantung Abimanyu sudah menusuknya dengan sebilah keris, jelek gitu. Akhirnya tewas. Nah, melihat putra mahkota Astina yang digadang-gadang akan menjadi penerus dari Duryudana kelak jika rombongan Kurawa memenangkan pertempuran ini, tewas, si Duryudana sebagai ayahnya tentu saja marahnya, murkanya bukan main. Langsung dia memerintahkan untuk semakin mengeroyok, ngejur ya Pak ya namanya, ditusuk Abimanyu itu enggak mati-mati. Saat itulah kemudian Jayadrata muncul membawa sebilah gada yang besar sekali, dan detik itulah Abimanyu menemui ajalnya dengan cara dipukul kepalanya sekali saja oleh si Jayadrata sampai tewas, pecah kepalanya. Nah, jadi sangat tragis sekali ya Abimanyu itu. Anak yang sangat tampan, anak yang digadang-gadang akan menjadi putra mahkota penerus di Astina kelak jika Pandawa memenangkan pertempuran. Anak yang masih sangat remaja, yang baru saja menikah, dan istrinya sedang mengandung. Si Utari itu waktu itu sedang mengandung, nanti anaknya kelak akan menggantikan Yudhistira ya, karena Abimanyu kan tewas. Namanya Parikesit, nanti kita akan ceritakan di wayang Parikesit. Tewas dalam keadaan yang sangat mengenaskan ya, benar-benar tidak bisa dikenali lagi selain gulungan senjata yang menumpuk di tubuhnya. Itu ngeri banget Pak. Saya membayangkan kalau itu pertempurannya bisa kita filmkan dan kita saksikan, itu tubuhnya Abimanyu itu udah nggak kelihatan lagi tubuhnya, itu hanya kayak landak sedang, kayak apa, bukan landak, bulu babi yang mekrok gitu, yang semuanya senjata nancap-nancap di tubuhnya, tidak bisa dikenali lagi bahwa itu Abimanyu. Nah, saat itulah kemudian di hari itu juga Pandawa bersedih dan Arjuna sangat marah, sangat sedih, semuanya campur aduk. Dan saat itu Arjuna sebagai seorang ayah udah kehilangan akal sampai dia mengeluarkan sumpah, kelak jika besok hari sampai matahari tenggelam aku tidak bisa membunuh Jayadrata yang menyebabkan ini semua, menyebabkan anakku mati, maka aku akan membakar diriku di tengah-tengah padang Kurusetra. Wah, hal itu kemudian didengar semuanya oleh Pandawa dan tentu saja Kurawa. Saat itu kemudian Kurawa menyiapkan siasat besok perang itu di hari ke-14 Jayadrata jangan sampai ketahuan. Akhirnya Jayadrata itu dikupeng disembunyikan di sebuah benteng, di sebuah tenda, pokoknya jangan sampai nongol. Nah, di hari ke-14 Arjuna itu muter-muter nyari-nyari di mana Jayadrata, enggak ketemu Jayadrata, sampai stres Arjuna itu, sementara matahari semakin tenggelam. Nah, melihat hal itu Kresna mengeluarkan senjatanya yaitu cakra untuk menutup
matahari menutup srengenge ya, yang waktu itu udah mau tenggelam, ditutup sama Kresna, dilepaskan cakranya set. Nah saat itulah semua orang pihak Kurawa tentu saja itu bergembira ria, semuanya joget-joget senang-senang karena satu dari Pandawa ini akan tewas bakar diri, yaitu Arjuna. Dan semua orang tahu Arjuna itu sangat sakti. Kalau Arjuna mati maka sebenarnya seluruh rombongan Pandawa itu bisa ditumpas dengan sangat mudah, dengan muslihat, dengan apapun. Pokoknya yang penting Arjuna mati. Wah senang-senang joget-joget. Wah ayo katanya mau bunuh diri, mau membakar diri. Mana sumpahmu tepati Arjuna, ayo tepati. Wah Arjuna lemes gitu waktu itu. Lemes, dia mengambil obor gitu. Terus disiapkan api unggun, kayu bakar tinggi sekali untuk menceburkan diri di situ. Arjuna sudah menyulut apinya. Dan saat itulah Jayadrata nongol. Jayadrata nongol, utuk ingin menyaksikan. Aku pengen lihat katanya, pengen lihat Arjuna mati bakar diri. Wah, Jayadrata sambil petang-tang itu maju, terus nonton jogrok agak jauh ya, sebenarnya masih agak takut gitu. Nah saat terlihat itulah kemudian Kresna, Arjuna adikku, jangan buru-buru membakar dirimu, jangan putus asa. Coba kamu lihat di atas sana, matahari masih ada katanya. Nah pas melihat ke atas itulah Kresna menarik senjata cakranya, sehingga senjata cakra itu menyingkir dari sinar matahari yang ditutupinya. Dan saat itulah semua orang tahu bahwa sebenarnya matahari belum tenggelam, itu baru mungkin jam 4 sore ya saudara-saudara. Saat itu semua orang panik, Kurawa tentu saja. Dan Pandawa langsung senang banget. Wah ternyata itu cuman gerhana sesaat gitu. Ternyata itu cuman gerhana matahari sesaat. Itu disangkanya sudah matahari tenggelam. Arjuna segera ambil panahmu dan penggal kepala Jayadrata. Nah saat itu langsung Arjuna tanpa babi bu ambil Pasupati, dilepaskan. Jayadrata wis kikrik, waduh ini aku ketahuan, mau sembunyi di mana udah nggak bakal bisa, mau lari kemana nggak bisa. Arjuna melepaskan senjatanya Pasupati dan saat itulah kemudian Jayadrata terbunuh, kepalanya melayang-layang. Jayadrata sendiri punya kesaktian yang diberikan oleh ayahnya Begawan Sempani, yang teman-teman bisa dengarkan siapa Begawan Sempani itu sedikit di wayang Jayadrata atau Tirtanata ya di situ Bambang Segara. Nah, kesaktiannya adalah siapapun yang menjatuhkan kepala Jayadrata sampai ke bumi, maka orang itu akan meledak berkeping-keping. Nah, Arjuna tahu itu, dibisiki oleh Kresna gitu. Akhirnya si kepala Jayadrata itu tidak dijatuhkan, tidak jatuh ke bumi, tapi dikirimkan jauh ke Begawan Sempani yang lagi terus-terusan berdoa untuk keselamatan anaknya. Ada versi yang mengatakan kepala Jayadrata itu yang membunuh semua anak, sisa-sisa putra-putra Arjuna yang sedang bersembunyi atau disembunyikan oleh Pandawa ya. Ada yang versi yang mengatakan seperti itu. Jadi seluruh putra-putra Pandawa saat kepala Jayadrata melayang-layang itu digigit semuanya oleh Jayadrata sampai tewas. Ada versi yang mengatakan seperti itu. Ada juga versi yang mengatakan kepala itu langsung dilemparkan, dibawa oleh senjata Pasupati, panahnya Arjuna itu, ke pangkuan si Begawan Sempani. Kalau di Cirebon nyebutnya Sempani, atau kalau di sini ada Sapuani atau siapa. Begawan Sempani yang lagi berdoa, lagi bertapa, glebruk gitu ada di pangkuannya. Begawan Sempani kaget. Loh, ini kepala anakku dilempar karena kaget, shock ya refleks gitu. Terlempar, jatuh ke gelundung ke tanah, karena memang kesaktiannya siapapun yang melemparkan atau membuat kepala anaknya itu tergelinding dan jatuh ke tanah, maka orang itu akan meledak. Maka saat itu juga Begawan Sempani, ayah angkat dari yang menemukan Jayadrata ya, kalau teman-teman nanti dengarkan di cerita Bambang Segara, itu meledak bersamaan bersama kepalanya Jayadrata. Baik, demikian pendengar semuanya, ini sangat panjang sekali, ini udah 29 menit ya, hampir setengah jam sendiri. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Maaf kalau ada salah-salah, kalau misalnya ada kata-kata saya yang menyinggung. Selamat menjalankan ibadah puasa ya.
Ini yang mendengarkan ini lagi nunggu buka puasa ya silahkan, yang lagi nunggu sahur ya monggo ya. Mudah-mudahan puasanya khusyuk, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya senantiasa berdoa mudah-mudahan Anda semua yang mendengarkan senantiasa diberikan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat, dilancarkan segala macam rezekinya, dimudahkan segala macam urusannya, diberikan kesehatan fisik, psikis maupun apa ya fisik sama psikis itu aja. Itu terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di huruf B putaran ketiga ya. Ini udah alhamdulillah udah putaran kedua. Dan yang sudah mendengarkan cerita dongeng 1001 malam juga silakan boleh nonton di playlistnya, sudah saya siapkan. Yang wayang juga saya sudah siapkan playlistnya, langsung diklik aja di channel saya, ditelusur di situ, jadi nggak repot ya nonton video yang banyak banget kan. Kalau di playlist kan enak, oh playlist wayang nih ada, oh ini playlist yang 1001 malam itu. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di huruf B. Nggak tahu saya mau gambar apa, saya akan lihat mana yang ngeling di situ. Saya Alex Yuhendra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.